Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazira Larasati. Saya dari Prodi Sains Data semester 2. Dengan pembuatan video ini saya tunjukkan untuk menyelesaikan tugas 2 mata kuliah basis data tutorial online. Jadi di sini ada kasus yang perlu kita selesaikan, yaitu kasus IRD. Menerjemahkan IRD ke dalam bahasa SQL. Jadi pada IRD ini yang ditemukan di sini ada 3 tabel utama, yaitu tabel dokter, pasien data, dan administrator. Kemudian dari tabel-tabel tersebut juga ada tabel bantu untuk penghubung antara tabel utama tersebut. Contohnya ini tabel pasien dokter yang mana menghubungkan antara tabel dokter dengan tabel pasien. Jadi contohnya begini, dokter memeriksa pasien. Nah, di sini aksinya adalah memeriksa, dan kemudian untuk crossword di sini ditandai oleh garis lurus yang mana adalah tunggal atau satu. Kemudian di sini ada crossword dengan cabang 3 atau N yang biasa kita sebut jamak atau lebih dari satu. Jadi dokter bisa memeriksa banyak pasien. Nah, banyak pasien diperiksa oleh satu dokter. Begitu ini fungsinya. Untuk tabel bantuannya dan untuk atribut-atributnya pastinya ada primary key. Contohnya di dokter ini primary key-nya adalah ID dokter, kemudian ada foreign key. Contohnya di tabel-tabel bantu ini. Jadi foreign key adalah ID pasien, ID dokter, dan atribut-atribut yang lain. Jadi fungsinya primary key yang ada di PMP. Fungsinya primary key adalah reference untuk sebagai rujukan yang mana tabel bantu agar bisa menjoinkan atau merelasikan antar tabel. Begitu untuk IRD udah kita jelaskan panjang lebar pada video sebelumnya. Mungkin untuk video kali ini kita langsung menuju ke tugas 2, yaitu tugas menerjemahkan IRD ke dalam SQL. Oke, yang pertama kita lakukan adalah kita create table dulu. Setelah create database, maksud saya setelah create database, kemudian kita create table. Nah, di sini table apa aja yang udah kita buat berdasarkan IRD di sini. Berarti kita perlu membuat 6 table. Table yang pertama kita buat adalah table administrator. Jadi table administrator di sini atributnya adalah sebagai berikut: ID admin sebagai primary key, kemudian nama admin dan juga waktu kerja. Nah, sebenarnya IRD di sini mana itu administrator. Administrator di sini adalah waktu jaga. Kenapa saya buat waktu kerja? Karena nanti agar kita bisa join, nanti kita kan join table dokter dengan admin kan. Sedangkan dokter sendiri juga ada variasi waktu kerjanya. Nah, waktu kerja ini juga dari shift pagi dan shift siang. Shift sore maksud saya. Waktu jaga juga shift pagi dan shift sore. Nah, ketika kita join kan antar table tersebut, maksud saya agar bisa dijoinkan juga untuk kolom-kolom waktunya kerja ini, ya agar tahu shiftnya tadi. Nah, dan juga di sini ID admin di sini kita gunakan flowchart. Kenapa tidak sesama dengan panduan pengerjaan tugas 2 yang mana di panduan tersebut menggunakan integer? Ya, kita menggunakan di sini flowchart karena menurut saya primary key itu wajib menggunakan Unicode. Begitu juga dengan yang lain, sama aja semua. Mungkin saya akan langsung menjelaskan ya.
create table-nya. Jadi di sini ada table dokter admin. Saya akan create dokter admin, yang mana dia nanti sebagai rujukan untuk join data dokter dan data table admin. Begitu berikut adalah atribut-atributnya. Untuk primary key-nya kita gunakan primary key ID data. Untuk ID ya ini ya ID nya dari dokter dan admin. Kemudian ada foreign key nya ID dokter dan ID admin. Kita langsung bikin foreign key. Di sini pakai query constraint fk atau foreign key underscore dokter admin. Dokter foreign key nya dokter dari data table dokter admin. Nah, primary key-nya ada di ID dokter di table. Kita referensinya table dokter. Kenapa kita referensi ke table dokter? Yang pertama ke table dokter, yang kedua kita mengambil kolom-kolom yang penting aja. Dokter ini kita masukkan ke dalam dokter admin. Begitu juga untuk constraint atau pembuatan foreign key nya admin foreign key dokter. Ya, jadi untuk foreign key dokter admin, jadi yang pertama kita tadi akan kita relasikan antara ID dokter yang ada di dokter admin dengan ID dokter yang ada di table dokter. Nah, yang kedua ini kita relasikan antara ID admin yang ada di table administrator dan juga ID admin yang ada di dokter admin, yang mana pastinya primary key-nya ada di sebelah kanannya di ID admin. Nah, yang ini foreign key-nya kita buat jadi foreign key yang ada di sini. Foreign key yang telah kita buat, kita joinkan dengan primary key yang ada di administrator. Kurang lebih untuk pembuatan table akan bantu tadi sama semua ya, di daftar patient dokternya sama. Kemudian selanjutnya adalah penjelasan untuk isi dari isi masing-masing table yang telah kita buat sebelumnya. Nah, yang pertama mungkin saya akan bahas dulu isinya saja karena agar tidak terlalu panjang videonya. Jadi yang pertama saya akan merujuk ke data administrator dan data administrator ya. Jadi query-nya kita buat insert into administrator karena perujukan kita adalah table administrator. Nah, apa saja sih atribut-atribut tadi atau kolom-kolom dari administrator? Nah, ini kolomnya kita sebutkan semuanya kolomnya. Lalu dengan kolom ini value apa yang ingin kita masukkan. Nah, ini value yang ingin kita masukkan, contohnya ID admin. Ya, di sini value-nya ADM 01. Sorry, batuk. Dan ADM 02. Lalu waktu pengerjaannya pagi dan sore. Value-nya ini saya rasanya juga satu table sudah sangat jelas ya untuk isian table. Mungkin selanjutnya saya akan jelaskan untuk interpretasi tabelnya dan juga join tabelnya. Untuk interpretasi table kita gunakan ini query select from bintang.
Ini maksudnya all ya, select all from administrator dan select all from petin. Nah, nanti akan menampilkan 3 tabel yang akan kita call tadi. Pertama ini tabel dokter, yang kedua ini tabel administrator, dan yang ketiga ini adalah tabel pentin ya. Di sini juga sangat sesuai ya dengan apa yang telah kita buat query-nya sebelumnya. Oke, kemudian gimana caranya untuk join table? Nah, di sini adalah query. Untuk join table-nya kita gunakan inner join karena sudah ada table bantu tadi. Contohnya di sini adalah table pasien dokter ya. Berarti secara jelas di sini adalah menyambungkan antara table pasien dengan table dokter, dikorelasikan. Begitu pertama-tama query-nya adalah select. Setelah select, kita buat variabel kolom apa saja yang ingin kita tampilkan pada kolom table. Contohnya di sini PID pasien, apa ini inisial P, apa ini inisial D, dan apa ini inisial PD. Setelah kita call semua kolom atau variabel yang ingin kita show up, kemudian kita buat query from table pasien inisial P. Jadi table pasien itu dimisalkan inisial P jadi inisial P. Yang sebelumnya ini adalah table pasien. Kemudian dengan query inner join kita akan menjoinkan antara ini ya, antara primary key dan foreign key-nya ya, agar bisa dijoinkan dalam table pasien. Dokter ini jadi inner join pasien. Dokter kita inisialkan dengan PD. Nah karena di sini adalah table bantu, jadi on-nya di sini adalah primary code. Primary code-nya atau primary key ada di mana, jadi di pasien itu primary key-nya ada table sama dengan kita relasikan dengan table pada satu pasien. Dokter ID pasien foreign key, begitu juga dengan ID dokter sama juga ya. Jadi inner join table dokter kita inisialkan dengan D on. Karena ini adalah table utama, maka logikanya dibalik daripada yang sebelumnya. On PD ID dokter jadi PD. Ini adalah pasien dokter DD ID. Dokter yang mana ini adalah dokter yang foreign key-nya sama, atau kita referensikan ID dokter yang primary key pada table dokter yang mungkin begitu si penjelasan untuk inner join-nya ya. Mungkin itu tadi ya, jadi outputnya aja dari inner join tadi seperti ini. ID pasien, nama pasien, ID dokter, nama dokter, waktu periksa, resep, begitu ya. Karena tadi kita juga ingin memunculkan waktu penerimaan, waktu periksa, dan resepnya juga. Jadi makanya muncul ini juga ya. Begitu juga untuk table-table yang lain, cara pengerjaannya sama. Cuma itu saja yang bisa saya jelaskan dan saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.